Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari pembalasan kelak. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan mengambil tema optimis. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena menurut saya itu tema ini tuh cocok buat kita para remaja yang lagi beranjak dewasa. Banyak sekali remaja yang lagi beranjak dewasa kayak kita ini nih. Nah, kita berpikir tuh, iya enggak, bisa enggak ya aku, bisa enggak ya, kayak merasa enggak yakin sama kemampuan dirinya sendiri, merasa ragu sama kemampuan dirinya sendiri. Padahal tuh setiap orang punya potensi yang bisa digali dan bermanfaat buat banyak orang. Dan potensi itu pasti membuat diri kita tuh, kalau misalkan kita gali lagi, kita akan bisa menjadi orang yang sukses nantinya. Pokoknya ya insya Allah hidup kita bakal bahagia jika kita menggali potensi-potensi dalam diri kita yang bisa kita punya. Nah, dan sesuatu yang ingin kita raih itu tidak mungkin nggak bisa kita raih selagi kita berusaha, selagi kita benar-benar niat, selagi kita gigih melakukannya. Insya Allah semua pasti terwujud. Jadi teman-teman, ya saya berharap untuk kalian tuh kalau punya sesuatu keinginan tuh semoga benar-benarlah dalam melakukannya, benar-benar giat melakukannya supaya terwujud. Setiap manusia pasti menginginkan kebaikan di dalam hidupnya. Meski kadang semua yang kita inginkan hanyalah sebatas impian. Tapi kan gak apa-apa, setiap manusia pasti punya mimpi ya. Gak apa-apa, kita mimpi aja tuh banyak-banyak. Siapa tahu jadi kenyataan, kan kita juga yang senang ya kan. Nah, jika kita menginginkan sesuatu tapi kita belum dapat mencapainya, yakinlah pasti kita bisa mencapainya. Jika kita gagal pada kesempatan yang pertama, seperti yang Mario Teguh katakan bahwa masih ada 1 juta kesempatan kedua, jadi jangan berpikir untuk berputus asa. Karena jika kita berputus asa, maka kita akan kehilangan semangat untuk hidup, kehilangan semangat untuk beraktivitas sehari-hari, akan timbul perasaan sedih, akan merasa bersalah, lambat berpikir, menurunnya daya tahan tubuh, dan yang ada pada diri kita tuh hanyalah pandangan kosong akibat terhimpit oleh beban yang sangat berat. Padahal yang buat beban tadi tuh ya diri kita sendiri karena kita nggak yakin ya. Seperti dalam firman Allah Quran Surah Fussilat ayat 49, manusia tak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malah petaka, dia jadi putus asa dan putus harapan. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi segala tekanan. Pertama, berhentilah untuk mengeluh. Bersyukur dengan kehidupan kita yang sekarang, lakukan apa yang bisa kita lakukan selagi itu positif. Kedua, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat dan sabar. Dan yang paling penting kita tingkatkan tuh keimanan kita. Bagi yang muslim sholat tadi, bagi yang non muslim ya ke gereja atau apa gitu, pada Tuhannya masing-masing. Seperti dalam Quran surah At-Talaq ayat 4, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kemudahan dalam segala urusannya. Nah, jadi teman-teman, marilah kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita yang sebenar-benarnya dengan artian senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya ini, insya Allah kita akan hidup dengan baik, tentram, aman, damai, dan insya Allah juga nih yang kita inginkan tuh insya Allah terwujud. Nah, sebelum menutup pidato kali ini, saya punya beberapa pantun untuk menambah semangat kalian. Sepatu cantik kulit rusa, beli sepasang untuk tetangga.
Kalau berjuang jangan putus asa. Kalau jatuh bangkit sekuat tenaga. Jadi kalau misalkan kita jatuh bangkit lagi ya. Jangan kalau jatuh-jatuh aja. Kita jatuh aja ada yang nolongin. Berarti kan kalau misalkan kita jatuh dan gagal, insya Allah ada orang juga yang menolongi. Masa ada orang yang nolong kita tuh nggak mau bangkit sih, nggak berusaha ya kan nggak mungkin. Masa juga mau diam aja di tempat gitu-gitu aja, ketinggalan jauh dong sama orang-orang. Ada lagi nih, satu lagi. Langit senja terlihat cerah, batang bambu terbelah-belah. Barang siapa mudah menyerah, tentulah ia akan kalah. Gak mau kalah kan? Kita mau jadi pemenang kan? Dari lahir aja kita udah jadi pemenang loh. Masa kita udah dewasa, kita makin jadi pecundang sih? Enggak dong, kita harus jadi pemenang. Karena kita adalah pemenang. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya memohon maaf. Karena kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya akhir kata yang saya haturkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.